I feel impelled to speak today in a language that, in a sense, is new. One which I, who have spent so much of my life in the military profession, would have preferred never to use. That new language is the language of atomic warfare. Kami memiliki senjata baru yang daya hancurnya luar biasa, kata Truman dengan santai kepada Stalin. Stalin terlihat tidak tertarik. Sekedar basa-basi, ia menjawab, "Senang mendengarnya. Saya harap kalian menggunakannya dengan baik untuk melawan Jepang." Joseph Stalin memang seorang master of poker face. Berpura-pura lugu, padahal cerdiknya bukan main. Pada kenyataannya, Stalin sudah mengetahui mengenai The Manhattan Project jauh sebelum Truman. Stalin sudah mendapatkan laporan sejak tahun 1941 dari mata-mata Soviet yang menyusup ke Manhattan Project. Sedangkan Truman baru mengetahuinya sekitar bulan April 1945. Bahkan pada tahun 1942, Soviet sudah memulai proyek bom atomnya sendiri. Adalah Klaus Fuchs yang dipercaya sebagai mata-mata yang paling banyak membocorkan informasi rahasia penting mengenai Manhattan Project kepada Soviet. Tanpa andil dari Fuchs, Soviet diperkirakan baru bisa membuat bom atomnya sendiri paling tidak 6 bulan sampai 2 tahun lebih lambat. Terlahir dengan nama lengkap Klaus Emil Julius Fuchs pada 29 Desember 1911. Dia adalah seorang fisikawan teoretikal asal Jerman. Juga merupakan anggota dari Partai Komunis Jerman. Fuchs kabur ke British setelah insiden Reichstag Fire di tahun 1933. Ia mendapatkan gelar PhD-nya di Universitas Bristol dan gelar DSc di Universitas Edinburgh. Ia juga bekerja sebagai asistennya Max Born. Siapa itu Max Born? Max Born adalah fisikawan dan matematikawan kebangsaan Jerman British yang berjasa dalam pengembangan mekanika kuantum. Beliau adalah seorang guru besar. Hampir semua ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan bom atom itu adalah mantan muridnya. Sebut saja Robert Oppenheimer, Maria Geopard-Mayer, Friedrich Hahn, Max Delbrück. Mereka mendapatkan gelar PhD di bawah bimbingan Max Born. Sedangkan Werner Heisenberg, Edward Teller, dan Enrico Fermi adalah mantan asistennya Born. Kita kembali lagi ke Fuchs. Pada tahun 1941, berkat bantuan dari Born, Fuchs bisa bekerja kepada Rudolf Peierls dalam proyek Tube Alloys. Itu adalah proyek pengembangan bom atom milik British. Fuchs mulai mengirim informasi ke Soviet melalui Ursula Kuczynski. Dalam hal ini, ia dikenal dengan codename Sonya. Sedangkan codename-nya Fuchs adalah Res. Namun pada tahun 1944, diubah menjadi Charles. Ursula juga seorang komunis Jerman, seorang mayor militer intelijen Soviet di bawah jaringan mata-mata Richard Sorge. Singkatnya, berkat koneksi jaringan mata-mata ini,
Di tahun 1944, Fuchs berhasil mendapatkan posisi di Laboratorium Los Alamos yang merupakan fasilitas utama dari Manhattan Project. Ia bekerja di divisi fisika teoretikal yang dipimpin oleh Hans Bethe. Ini adalah divisi yang sangat penting karena fokus utama dari divisi ini adalah memecahkan persoalan ledakan inti plutonium. Hans Bethe mengakui kemampuan Fuchs, salah satu orang yang paling berharga di divisiku dan seorang fisikawan teoretikal terbaik yang pernah kami miliki, kata Bethe. Karena mendapatkan kepercayaan luar biasa dari bos, Fuchs bisa leluasa berhubungan dengan rekan mata-mata tanpa dicurigai. Ia juga menghadiri uji coba Trinity di tahun 1945, serta membantu persiapan Operation Crossroads di tahun 1946. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1949, Amerika terkejut dengan keberhasilan Soviet dalam uji coba perangkat nuklir pertamanya yang diberi nama First Lightning. Namun oleh Amerika, bom itu diberi nama Joe pertama, mengacu pada panggilan akrab warga Amerika kepada Stalin, yaitu Paman Joe. Berdasarkan perkiraan ilmuwan Amerika, dengan pengetahuan Soviet saat itu, harusnya mereka baru bisa membuat bom atom setidaknya 6 bulan sampai 2 tahun ke depan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada musuh di dalam selimut. Hal ini langsung diselidiki oleh Venona Project. Itu adalah program counterintelligence Amerika Serikat yang sudah beroperasi sejak Perang Dunia Kedua. Tidak sampai 1 bulan, Venona Project berhasil mendeteksi pembelotan Fuchs dan juga 2 orang diplomat British yang menjadi double agent untuk Soviet. Mereka adalah Donald Maclean dan Guy Burgess yang tergabung dalam jaringan spionage Cambridge Five. Tapi semua sudah terlambat. Proyek bom atom Soviet kini telah memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat senjata pemusnah massal tersebut. Lebih dari 100.000 pasukan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il-sung menerobos perbatasan ke wilayah Korea Selatan. Pasukan ini terbagi menjadi 2 regu dengan kekuatan 50.000 personil pada masing-masing regu. Regu pertama menelusuri Sungai Injin menuju Seoul. Sedangkan regu kedua menyerang di berbagai titik. Ini menandakan dimulainya Perang Korea yang membuat negara terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan untuk selamanya. Setidaknya sampai di hari video ini dibuat, belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan bersatu kembali. Bagi yang penasaran kenapa Perang Korea terjadi, nih Mimin ceritain ya latar belakangnya. Sejak tahun 1910, kerajaan Korea telah dijajah oleh pasukan Kekaisaran Jepang hingga 35 tahun ke depan. Ketika Jepang menyerah dalam Perang Pasifik, Amerika dan Soviet sepakat untuk membagi negara tersebut menjadi 2 bagian, seperti yang mereka lakukan pada Jerman, menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah utara menjadi wilayah kekuasaan Uni Soviet. Mereka membantu penduduk Korea di sana membentuk pemerintahan komunis, Republik Demokrasi Rakyat Korea yang dipimpin oleh Kim Il-sung. Sedangkan Amerika menguasai zona selatan dan mereka mengawasi pemilu di sana sehingga menciptakan pemerintahan demokrasi. Republik Korea di bawah kepemimpinan Syngman Rhee. Berbeda dengan Jerman, di masa ini baik Korea Utara maupun Korea Selatan masih melihat Korea secara utuh. Oleh karena itu,
Masing-masing pemerintahan mengklaim bahwa merekalah pemerintahan yang sah bagi seluruh rakyat Korea. Lelah dengan berbagai upaya negosiasi yang tidak membuahkan hasil, akhirnya pada tahun 1949, Kim mengunjungi Kremlin, meminta izin dan dukungan dari Stalin untuk menginvasi Korea Selatan. Namun Stalin menolak karena tentaranya saat ini sedang terlibat dalam perang sipil di China. 3 hari setelah Soviet sukses melakukan uji coba bom atom pertamanya, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1949, China jatuh ke dalam kendali komunis di bawah pemerintahan Mao Zedong. Lalu pada April 1950, Kim meminta izin lagi kepada Stalin yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan perang Korea karena ia menganggap Amerika tidak memiliki kepentingan di sana. Namun ia tetap memberikan izin kepada Kim untuk menyerang Korea Selatan asalkan Mao Zedong setuju untuk mengirim pasukan. Stalin juga memperjelas bahwa Soviet tidak akan terlibat secara terbuka dalam pertempuran. Lalu Kim mengunjungi Mao pada Mei 1950 dan Mao setuju. Dan dengan begitu terjadilah Perang Korea. Amerika turun tangan membantu Korea Selatan, menciptakan perang proksi antara Uni Soviet dan Amerika. Tidak pernah ada perjanjian perdamaian final yang ditandatangani untuk mengakhiri Perang Korea tersebut. Namun pada tahun 1953, kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata. Mungkin di lain waktu kita akan membahas lebih detail soal Perang Korea ini. Untuk sekarang, kita fokus dulu ya sama Perang Dingin, oke? ...1 November 1952, di Pulau Elysulep di Kepulauan Marshall, pukul 7.15 pagi waktu setempat. Amerika melakukan uji coba perangkat termonuklir pertamanya yang lebih dikenal dengan bom hidrogen. Dengan nama sandi Ivy Mike, perangkat tersebut diledakkan dari jarak jauh sekitar 30 mil. Menghasilkan bola api selebar 3 mil dan ketinggian mencapai 120.000 kaki. Awan jamur selebar 100 mil, 700 kali lebih besar dari Little Boy. Elysulep menguap, meninggalkan kawah selebar 1 mil dengan kedalaman 160 kaki. Dibalas oleh Soviet pada 30 Oktober 1961. Soviet menguji RDS-220, bom hidrogen berkekuatan 100 megaton. Namun dalam pengujian ini, mereka menurunkan kapasitasnya hingga 50%. Oleh Soviet, bom ini dikenal dengan nama Big Ivan, sedangkan di Amerika lebih dikenal dengan sebutan Tsar Bomba. Bom ini dijatuhkan dari ketinggian 34.000 kaki di atas Myitkyina Bay, Pulau Novaya Zemlya. Dan meledak pada ketinggian 13.000 kaki. Namun bola apinya masih mencapai daratan. Kilatan cahaya masih terlihat dari kejauhan lebih dari 600 mil. Dan ketinggian awan jamur yang dihasilkan mencapai 210.000 kaki. Hampir 2 kali lipat dari Ivy Mike.
ini adalah senjata nuklir terbesar yang pernah dibuat. Seolah-olah Little Boy dan Fat Man masih tidak cukup menakutkan bagi kedua negara ini. Mereka ingin yang lebih besar dan lebih besar lagi. Seberapa banyak orang yang ingin mereka bunuh? Seberapa besar keinginan mereka untuk menggunakannya? Dan apakah mereka memiliki hati sedingin Harry S. Truman yang sanggup menahan beban moral setelah menggunakan bom tersebut? Joseph Stalin meninggal pada 5 Maret 1953. Georgy Malenkov mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Uni Soviet pada tanggal 6 Maret. Ia mengundurkan diri dari partai pada 14 Maret 1953. Dan kursi ketua partai diserahkan kepada Nikita Khrushchev. Sehari sebelumnya, Badan Intel Rahasia Soviet resmi berganti nama menjadi Komite Keamanan Negara atau KGB.